Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan sehingga dapat melanjutkan kajian tanya jawab seputar tauhid pada malam hari ini, yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fikih. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, yakni ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama cukup menarik, yakni apakah jin juga masuk surga apabila ia berbuat baik mungkin atau dan sebagainya, sama seperti manusia? Nah, ini ada pertanyaan karena jarang sekali kita dengar jin masuk surga. Sehingga pada malam hari ini mari kita kita bahas biar tidak menimbulkan penasaran bahwa jin juga bisa masuk surga atau gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nikmat yang ada di dalam kubur kualitasnya sama dengan nikmat yang ada dalam surga? Karena kita sering mendengarkan di sebuah pengajian atau dimanapun bahwa di dalam kubur ada nikmat. Bahkan kita mendengarkan doa-doa para kiai, para tuan guru, para ustadz, mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya dan juga masuk surga bighairi hisab. Di dalam surga tentunya nikmat aja, nikmat yang banyak di sana. Sehingga sama enggak nikmat yang di dalam kubur dengan nikmat yang apabila kita sudah masuk ke dalam surga? Baik, silakan untuk dijawab pertanyaan pertama terkait dengan apakah jin juga masuk surga. Yang kedua, apakah nikmat yang ada di dalam kubur kualitasnya sama dengan nikmat yang ada dalam surga? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian tanya jawab kita, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan dua pertanyaan terkait masalah ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang lurus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat tanya jawab ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baiklah, kita akan mencoba mengkaji bersama terkait masalah dua pertanyaan tadi, yaitu pertama terkait masalah tentang apakah jin itu juga masuk surga seperti manusia. Karena sungguh jarang kita mendengar penjelasan daripada para alim ulama di sekitar kita terkait masalah keterangan atau penjelasan tentang baik itu kehidupan tentang jin, kemudian setelah nanti terjadi hari kiamat apakah mereka akan masuk surga dan neraka dan bagaimana. Sungguh jarang kita mendengarkan memang. Maka malam hari ini sungguh penting untuk kita sama-sama kaji bersama, yaitu apakah jin itu masuk surga atau enggak. Seperti manusia juga ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, perlu kita mengkaji penjelasan daripada para alim ulama seperti imam-imam di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau yang berjudul Asbah wan Nazair. Di sana beliau menerangkan bahwasanya masalah tentang jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, masalah jin yang kafir ini ittifaq, sepakat seluruh para alim ulama bahwasanya jin kafir itu akan masuk ke dalam neraka. Masalah jin yang mukmin, yaitu jin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, di sini terjadi perbedaan pendapat para alim ulama. Namun menurut jumhur ulama, menurut sebagian besar para alim ulama menjelaskan bahwasanya jin yang mukmin yang beriman itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti mengutip Al-Quranul Karim surah Ar-Rahman ayat yang ke-46 kalau tidak khilaf, itu yang dijadikan oleh beliau menjadi dalil bahwasanya jin itu masuk ke dalam surga. Apa firman Allah dalam surah Ar-Rahman? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan kebesaran kekuasaan Tuhannya, maka baginya dua surga. Imam As-Suyuti mengatakan ayat ini adalah khitabun lil jinni wal insi, kata beliau. Jadi ayat yang tadi itu adalah khitab untuk golongan jin dan golongan manusia. Jadi maksudnya adalah Allah menyebutkan surga itu untuk golongan jin dan golongan manusia. Tentulah di sini yaitu golongan jin yang beriman dan golongan umat manusia yang beriman. Nah, ini terkait penjelasan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Begitu pula penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karangan beliau juga sepakat sebagaimana penjelasan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi beliau juga seperti itu keterangannya bahwasanya jumhur ulama berpendapat jin yang mukmin itu masuk ke dalam surga. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun ada sebagian kecil daripada ulama yang menjelaskan bahwasanya seperti sebagian kecil ulama ada yang mengatakan jin itu yang mukmin masuk ke dalam surga, tapi katanya manusia saja yang melihat jin-jin yang masuk surga itu, sementara jin itu tak melihat manusia katanya. Kebalikan daripada kehidupan di dunia. Di dunia manusia tak melihat jin, jin yang melihat manusia katanya. Tetapi nanti dalam surga manusia saja yang dapat melihat jin, sementara jin tak dapat melihat manusia katanya, menurut satu kaul. Ada kaul yang lain tapi kecil mengatakan bahwasanya jin itu terkala masuk ke dalam surga mereka tak makan dan tak minum katanya. Ini kecil, tetapi ingat
yang menjadi pegangan keyakinan kita, karena kebetulan ini adalah masalah tauhid, yang harus kita pegang adalah pendapat jumhur ulama. Makna jumhur ulama adalah mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya intinya jin yang beriman itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu penjelasan singkat terkait masalah pertanyaan yang pertama. Lanjutnya kedua yang kedua itu terkait masalah tentang nikmat dalam kubur dan apakah nikmat di dalam kubur itu kualitasnya sama dengan nikmat yang ada di dalam surga. Karena lagi sekali sering kita mendengar lagi sekali sebagaimana MC tadi, banyak para alim ulama tatkala ada zikiran orang meninggal dunia sering membacakan Fatihah, mudah-mudahan almarhum almarhumah mendapatkan nikmat di dalam kubur. Nah, nikmat yang diterima itu apakah kualitasnya, kehebatannya, keistimewaannya pas sama seperti nikmat yang ada di dalam surga? Perlu kita mengutip beberapa doa-doa terkait masalah tentang orang yang meninggal supaya mendapatkan nikmat kubur, supaya kuburnya dijadikan menjadi salah satu taman surga. Seperti ada doa yang sering dibaca oleh para asatidz di dalam mimpin zikir, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi salah satu daripada taman-taman surga, dan janganlah Engkau jadikan kuburnya menjadi salah satu daripada lubang api neraka. Dari doa ini dapat disimpulkan bahwasanya orang yang baik, yaitu orang yang taat, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan kuburnya menjadi salah satu daripada taman-taman surga. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis dan syarah-syarah hadis diterangkan bahwasanya orang yang beriman dan bertakwa masuk ke dalam kubur, maka tatkala sudah berada di alam kubur, maka Allah akan menjadikan kuburnya itu seluas sejauh mata memandang, dan kuburnya akan dijadikan menjadi taman-taman surga. Namun lagi sekali yang ditanyakan tadi, apakah sama enggak? Tentu tak sama kualitasnya, karena lagi sekali disebutkan oleh para alim ulama, nikmat-nikmat yang ada di dalam surga itu banyak, sementara yang di dalam kubur itu adalah diberikan persekop, istilahnya dia diberikan untuk mencicipi sebagian kecil daripada nikmat yang ada di dalam surga. Ibaratnya seperti begini, surga itu saya gampangkan misal supaya mendekati pemahaman. Ada sebuah istana yang indah, kemudian istana yang indah ini dikelilingi oleh taman bunga, dikelilingi oleh kebun-kebun buah-buahan. Nah, orang yang meninggal dunia yang dia peroleh itu adalah menikmati indahnya taman bunga dan menikmati segarnya buah-buahan yang mengelilingi istana. Sementara istana itu hanya dia dapat melihatnya, memandangnya begitu indahnya, tetapi walau hanya sedang memandangnya, sungguh nikmat, sungguh lezat dikala memandang indahnya surga. Nah, sehingga berarti dia hanya mendapatkan sebagian kecil daripada nikmat surga. Karena di surga salah satu nikmatnya juga di situ kan ada bidadari, banyak bidadari bermata jeli yang akan menjadi permaisuri, menjadi istri daripada orang-orang yang masuk surga. Nah, sementara dalam kubur bidadari untuk orang yang meninggal dunia tak ada. Siapa yang menemani orang yang meninggal dunia? Itu amal ibadahnya yang bagus, itulah yang dirubah dengan kun fayakunnya Allah, dirubah menjadi wanita cantik kalau yang meninggal laki, akan dirubah menjadi pria yang gagah ganteng kalau yang meninggal itu perempuan. Itu yang akan menemani dia. Maka lagi sekali kesimpulannya, nikmat yang ada di dalam kubur itu adalah bagian kecil daripada nikmat surga. Nikmat surga walau hanya sekecil apapun, sebagian kecil daripada nikmat surga, tentulah luar biasa.
Karena lagi sekali di dalam surganya Allah nanti itu berbagai macam nikmat-nikmat yang tak terhingga yang akan kita nikmati, yang akan kita rasakan, dan itu hanya kita diberikan mencicipinya sebagian kecil. Ibarat ada makanan satu tulang, kita hanya mencicipinya satu suap, dua suap, selesai. Sama enggak rasanya? Sama. Yang kita cicipi tadi satu dua suap ayam bakar, rasanya sama-sama enak, tetapi tentulah yang masih di situ banyak. Sementara yang tidak nikmati hanya sebagian kecil. Baik. Jadi itulah sekilas masalah gambaran nikmat yang ada di dalam surga. Jadi mudah-mudahan dijadikan menjadi hamba Allah yang selalu taat kepadanya, selalu kita rajin menyembah kepadanya dan mendapat ridhonya, sehingga dengan ridhonya kita akan masuk ke dalam surganya, di dalam kubur mendapatkan nikmat yang ada di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kekurangan itu merupakan kelemahan kami, karena kami memiliki ilmu yang masih sedikit dan kami lagi masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Allahumma fiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penjelasan tadi atau jawaban terkait dengan jawaban-jawaban yang masuk. Yang pertama terkait dengan apakah jin masuk surga, tentu sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah kita harus meyakini juga bahwa jin juga akan masuk surga apabila ia beriman, ia percaya pada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Maha Adil atas segala ciptaannya, ya, termasuk jin juga. Selanjutnya, apabila ia kafir tentu sama seperti manusia, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 46, di sana masuk jin juga, ya, jin manusia juga. Selanjutnya terkait dengan nikmat di dalam kubur dan di dalam surga, apakah sama bentuk kenikmatannya? Sama-sama ada nikmat, cuma di dalam kubur itu sebagian kecil, hanya persekopnya saja, ya. Nanti sepenuhnya ada nikmat-nikmat yang luar biasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga sangat mengetahui bahwa nikmatnya surga itu tak bisa terbayangkan, tak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya, bagaimana rupanya, tidak bisa terbayangkan, tidak bisa dijangkau di akal pikiran manusia. Yang paling penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa seberapa amal ibadah, amal baik kita, tentunya Allah SWT akan membalasnya berlipat-lipat kali daripada ibadah yang kita lakukan. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Cuma 2 pertanyaan, insyaallah nanti di lain waktu kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.